Siapa saudara yang gak pernah berdoa? Ada gak saudara yang gak pernah berdoa selama hidup saudara? Siapa saudara yang doa tiap hari, gak pernah absen? Apapun yang terjadi, pokoknya saudara tiap hari berdoa. Siapa yang cuman kalau berdoa, cuman kalau kepepet? Menurut nanyanya jangan gitu dong, bilang kayak doa tiap hari cuma dalam saat-saat tertentu. Karena satu dan lain hal, tidak bisa berdoa. Nah itu kan kedengaran lebih enak, cuma pepet. Saya percaya setiap kita berdoa, amin. Minimal seperti yang saya bilang, minimal kalau kepepet kita berdoa, ya kan? Tapi itu masih bagus, ada orang yang udah kepepet nggak berdoa lagi. Kebangatan benar-benar, ya kan? Nah, setiap kita berdoa, ya kan? Kalau kepepet kita berdoa, atau minimal kalau mau makan kita berdoa, ya kan? Ada banyak orang tadinya malu berdoa, apalagi kalau rame-rame gitu ya kan, di kantin sekolah atau di kantin kantor gitu. Aduh pendeta saya malu berdoa, kadang-kadang saya suka diledekin sama teman saya gitu, saya lagi doa gitu. Selesai amin teman saya bilang, ngapain lu doa? Emang lu pikir tempe lu bisa jadi ayam? Ada banyak orang akhirnya malu untuk berdoa, saudara ya kan. Nah kalau kita bicara doa, ada dua hal. Yang pertama, kita berdoa atau kita minta didoakan. Betul? Ya kan? Nah kecenderungan banyak orang, dia hanya minta didoakan. Ya kan, kalau dia ada masalah, udah tolong doain dong, tolong doain, saya banyak masalah sekali. Kalau kita ada sakit, benar tolong doain dong, saya sakit. Kecenderungan kita cuma mau didoakan. Nah saya percaya bahwa kita bisa didoakan, amin. Jangan salah mengerti saya. Tapi yang saya mau jelaskan, bahwa hidup Kristen yang sejati adalah berdoa bergumul sampai kita melihat mujizat dalam hidup kita. Amin. Nah, kapan kita bisa didoakan? Yang pertama kita bisa didoakan kalau kita masih bayi rohani. Saudara pernah lihat bayi umur 2 bulan nggak? Pernah nggak lihat bayi umur 2 bulan makan sendiri? Mama nggak usah suapin, makan sendiri. Itu namanya bayi ajaib. Ya kan? Bayi umur 2 bulan disuapin. Tapi saudara pernah lihat anak umur 22 tahun gak pulang sekolah, pulang kuliah, lalu bilang, "Mama, suapin." Saudara bisa bayangin gak anak umur 22 tahun pulang kuliah, "Mama, suapin." Apa yang saudara buat? Ambil skop, lalu bilang buka mulut. Waktu dia bayi, dia perlu disuapin, betul? Tapi kalau dia udah dewasa, orang dewasa perlu disuapin nggak? Kadang-kala perlu. Kalau dia lagi sakit, betul? Bukan cuma pilek. Kalau dia sakit parah, dan betul-betul dalam kondisi yang parah, kadang-kala dia mesti disuapin. Nah ini yang sedang saya mau maksudkan buat saudara. Kadang-kala betul, rohani saudara telah dewasa. Tetapi kadang-kala saudara menghadapi masalah yang begitu berat. Sampai kadang-kala saudara sendiri begitu lemah pada saat itu. Saudara perlu untuk didoakan. Amin. Jadi jangan salah mengerti saya. Jangan saudara pikir orang Kristen gak boleh minta doa. Itu yang minta doa itu masih kanak-kanak secara rohani dalam nama Yesus. No. Bahwa waktu kita masih kanak-kanak secara rohani, memang kita perlu didoakan. Tapi setelah kita dewasa, bukan setiap masalah kita perlu didoakan. Aduh rasanya pendeta saya kalau belum didoain orang, belum mantep gitu. Saya kalau belum didoain hamba Tuhan, belum mantep begitu. Nah. Saudara sudah cukup dewasa untuk itu, amin. Waktu saudara bergumul, saudara menghadapi masalah, gak usah gampang cerita sama orang, gak usah gampang minta doain orang. Tapi waktu saudara udah menyadari bahwa saudara udah mulai dewasa dalam Tuhan, saudara mulai bergumul, sampai kita lihat mujizat kemenangan Tuhan sediakan dalam hidup kita. Haleluya. Saya percaya doa dapat menyelesaikan segalanya. Amin. Doa bisa mengubah rumah tangga di ambang perceraian menjadi rumah tangga yang diberkati. Amin. Doa bisa merubah seorang anak yang sudah terlibat dengan obat-obat terlarang menjadi anak yang melayani Tuhan. Ya kan? Doa bisa merubah suami istri yang kata dokter sudah tidak mungkin punya anak, bisa punya anak dan diberkati. Amin. Doa bisa mengubahkan segalanya. Doa bisa mengubahkan pedagang yang rugi terus menjadi seorang pengusaha yang sukses.
dan diberkati Tuhan. Doa dapat menyelesaikan segalanya. Amin. Nah, persoalan ada banyak orang berkata, pendeta saya berdoa. Tapi saya menjadi begitu boring. Saya menjadi begitu jenuh. Kenapa? Karena saya berdoa, saya nggak lihat mujizat. Saya berdoa, saya nggak lihat perkara besar. Saya berdoa, tapi saya nggak lihat jawaban. Nah, di sini persoalannya. Kenapa kita berdoa? Kita berdoa untuk mendapatkan jawaban. Amin. Kita berdoa bukan sekedar formalitas. Kenapa lu berdoa? Ya habis gua Kristen kan gak enak kalau gak berdoa. Terus orang bilang apa kali begitu ya kan? No, kita berdoa bukan formalitas. Kita berdoa untuk mendapatkan apa? Jawaban. Nah, coba sekarang saudara lihat dalam Mazmur pasal 6. Daud menghadapi pergumulan. Mazmur pasal 6. Ayat 2 mulai. Ya Tuhan, dikatakan apa? Janganlah menghukum aku dalam murka-Mu. Nah, Daud menyadari bahwa masalah dia bukan sekedar masalah biasa, tetapi ini sudah hukuman Tuhan yang menimpa kehidupannya. Sehingga Daud bilang apa di situ? Janganlah apa? Menghukum aku dalam murka-Mu. Bahkan dia jelaskan selanjutnya apa? Janganlah menghajar aku. Ini bukan sekedar ajaran dari Tuhan, tapi ini Tuhan sudah mulai menghajar aku dalam kepanasan malam. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku apa? Merana. Wah, itu kalau udah merana itu ya kan? Apa bedanya merana sama susah? Hah? Orang susah belum tentu merana. Orang merana pasti susah. Apa bedanya penderitaan sama merana? Orang menderita belum tentu merana. Orang merana tuh pasti menderita. Ya. Itu kalau udah sampai merana ya kan, pendeta tolong doain dong pendeta, saya merana sekali. Selama saya melayani Tuhan belum pernah saya dengar orang bilang begitu. Ya kan, karena kalau orang udah sampai merana, waduh. Merana. Ya. Gak bisa kita bilang pendeta tolong doain saya dong pendeta. Saya merana pendeta. Ada ini, panu. Kan ada orang Manado panuan. Kita kalau ceritain daerah kita sendiri dah, takut ada yang tersinggung. Jadi ada orang Manado ini panuan. Dia datang ke dokter. Dia bilang, dokter, ini kita ada panu nih. Tolong kasih sembuh. Lalu dokter bilang, oh gampang. Itu nanti tetesin obat. Oles, sembuh. Lalu dia tanya sama dokter. Maksudnya dokter sembuh apa? Ya itu putih-putihnya hilang. Kebetulan nih Manadonya Manado hitam. Manadonya Manado agak hitam dikit, Manado kejemur. Manado dari Sangir kali ini. Dia agak hitam dikit. Jadi dia bilang, ya nanti itu kasih obat gampang, putih-putihnya hilang. Lalu dia bilang, dokter, yang benar dong. Cuman ada putih sedikit. Mau dikasih hilang lagi. Maksud dia yang dia mau hilangin hitamnya. Maksud dia yang ini udah bagus. Mandi aja sana pakai kanester. Nah itu namanya orang merana itu. Aduh. Dia pikir bagus nih putihnya. Dokternya mau hilangin lagi dah. Merana itu orang. Bukan hanya masalah tapi sampai selanjutnya yang ketiga dia bilang apa? Sembuhkanlah aku Tuhan sebab apa? Tulang-tulangku gemetar. Orang kalau udah stres segala macam penyakit muncul. Ya kan? Ada banyak orang bilang, kenapa sih kok saya sakit? Tapi dia periksa dokter nggak ada apa-apa. Repotnya dia datang ke pendeta. Pendeta tolong doain dong pendeta. Saya jangan-jangan kena santet nih. Enak aja, bukan kena santet, stres. Orang kalau stres, kepala sakit. Pinggang sakit, gigi sakit. Jantung deg-degan. Ya kan? Nah, itu Daud alami. Bahkan ayat 4 dia bilang apa? Dan jiwaku sangat apa? Terkejut atau enggak tenang. Tapi engkau Tuhan berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan. Luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu.
Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Ayat yang ke-7, Daud bilang apa? Lesu aku karena apa? Mengeluh. Setiap malam aku mengenangi tempat tidurku dengan apa? Air mataku. Dalam terjemahan aslinya bilang, I swim in my own tears. Saya malam-malam itu seperti berenang di air mataku sendiri. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati. Rabun karena apa? Sampai ayat yang ke-8 ini selalu lihat bahwa Daud facing a serious problem. Daud menghadapi masalah yang sangat serius. Penyakit mulai menyerang, ketertekanan ada pada hidupnya, tangisan hanya menguasai hidupnya. Nah, sepertinya kita lihat Daud dalam keadaan depres, Daud dalam keadaan stres, Daud dalam tekanan yang sangat luar biasa. Sepertinya hampir nggak ada pengharapan baginya, tetapi dengar, doa bisa menyelesaikan segalanya. Amin. Coba kita lihat selanjutnya ayat yang ke-9. Daud bilang apa? Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Sebab apa? Tuhan telah apa? Mendengar tangisku. Diulangi sekali lagi di ayat yang ke-10. Dikatakan Tuhan telah mendengar apa? Permohonanku. Dia ulangi sekali lagi. Dikatakan Tuhan menerima apa? Doaku. Ayat 11. Semua musuhku mendapat malu dan apa? Sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat apa? Haleluya. Malu dalam sekejap mata. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Daud lihat di sini. Daud bilang, saya menghadapi masalah. Saya menghadapi persoalan. Situasi yang buruk harus menimpa hidup saya. Tetapi waktu aku berdoa, Tuhan mendengar doaku. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ini intinya. Doa menyelesaikan segalanya. Karena selalu saya bilang, yang paling berbahaya buat gereja Tuhan, dengar baik. Yang paling berbahaya buat gereja Tuhan bukanlah rekayasa politik. Betul? Ya kan? Persoalan-persoalan di bangsa kita nggak selesai-selesai. Karena apa? Karena rekayasa politik. Tapi saya mau beritahu yang paling menakutkan buat gereja. Walaupun tekanan demi tekanan terjadi. Yang paling menakutkan buat gereja bukanlah rekayasa politik. Kenapa? Karena orang boleh rekayasa apapun. Pekerjaan Tuhan akan berjalan terus. Amin. Orang yang dikasih dalam Tuhan, gereja tidak bisa hancur hanya oleh batu dan bom molotov. Gedungnya bisa hancur, tapi pekerjaan Tuhan akan berjalan terus. Yang menghancurkan gereja adalah orang yang menyebut dirinya pelayan Kristus, orang yang menyebut dirinya hamba Tuhan, orang yang menyebut dirinya anak Tuhan, orang yang menyebut dirinya singer di gereja, orang yang menyebut dirinya pemain musik di gereja, adalah orang yang tidak suka berdoa. Ini yang menghancurkan. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Karena doa membuat seorang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Doa membuat seorang hidup dalam kesucian. Doa membuat seorang tidak takut dengan apapun, tapi berjalan tetap dalam visi Allah untuk tetap menyenangkan hati Tuhan dimanapun dia berada. Amin. Lihat sekali lagi kiri kanan saudara bilang doa dong. Bilang. Amin. Orang Kristen tanpa doa adalah orang Kristen yang lemah. Orang Kristen tanpa doa adalah orang Kristen yang mudah goyah. Orang Kristen tanpa doa adalah orang Kristen yang tidak akan bisa berdiri setia. Tetapi orang Kristen dengan doa adalah orang percaya berjalan kemenangan, sukacita dan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Nah, bagaimana kita doa dan melihat mujizat? Bagaimana kita doa dan lihat kemenangan? Bagaimana kita doa dan lihat perkara besar? Lihat Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1. Ayat 6. Yakobus 1 ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam apa? Iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan apa? Gelombang laut. Yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian. Maksudnya apa orang yang demikian? Orang yang bimbang itu. Janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari apa? Dari Tuhan. Yang pertama, bagaimana kita doa dan menerima mujizat. Bagaimana kita doa dan menerima jawaban. Yang pertama adalah minta dengan iman. Apa artinya berdoa dengan iman? Berarti walaupun saya tidak melihat, saya belum melihat, keadaannya belum berubah. Tapi karena saya sudah berdoa, saya percaya. Amin. Dalam hidup ini hanya ada dua. Ada fakta dan ada janji. Betul? Dalam hidup ini hanya ada dua. Ada fakta dan ada apa? Janji. Misalnya,
suami saudara punya wanita lain, misalnya, ya kan? Saya nggak bilang harus terjadi, tapi misalnya suami saudara tidak setia, punya wanita lain, ya kan? Padahal dia berjanji bahwa dia akan mengasihi saudara. Mana yang saudara pegang? Hah? Fakta atau janji? Fakta atau janji? Janji atau fakta? Janji atau fakta? Janji saudara pegang. Biarin dia punya perempuan lain, yang penting dia udah janji. Ulang, pendeta, ulang. Jangan yang gitu dah. Fakta atau janji? Yang pegang janji berarti biarin dia mau punya perempuan lain, yang penting dia udah janji. Enggak gitu dong, pendeta. Karena pegang faktanya. Artinya kamu harus berubah karena kamu udah janji. Gitu. Ya kan? Kenapa saudara pegang faktanya? Karena janjinya bisa meleset. Betul? Ya kan? Nah, dalam Tuhan juga sama. Ada fakta dan ada apa? Janji. Saya doa. Tapi belum disembuhkan. Tuhan, saya udah doa. Tapi sampai hari ini saya belum merasa kesembuhan. Nah, apa yang saudara pegang? Fakta atau janji? Kenapa saudara pegang janji? Karena janji Tuhan tidak berubah. Amin. Beda dengan janji manusia. Janji manusia bisa berubah. Saya mau beritahu bahwa fakta bukanlah kebenaran. Amin. Ya kan? Saya ambil contoh sederhana. Kalau saudara lihat orang tersenyum, dia pasti bahagia nggak? Loh, kan dia tersenyum. Dia pasti bahagia nggak? Belum tentu. Di balik senyumannya tersimpar butiran-butiran air mata. Wih, banget. Iya kan? Sampai contoh yang lain. Saudara lihat orang kelihatan lebih muda dari saudara. Dia pasti lebih muda nggak? Atau sebaliknya, saudara lihat dia, kayaknya ini orang tua banget. Dia pasti lebih tua nggak? Belum tentu. Kadang-kala dia kelihatan tua. Dia sebetulnya umurnya baru 39 tahun, tapi cuma kelihatannya seperti 74. Loh, ya kan ada orang begitu kan? Ya nggak gitu-gitu amat pendeta. Ya nggak 74, dia 73. Nawar cuma satu. Lihat, loh, tapi yang saya maksudkan ada orang kan yang kelihatan wajahnya lebih tua dari umurnya, betul? Umurnya mungkin masih muda. Ya kan, gak terlalu tua-tua amat, tapi karena mungkin pressure, stres, ya kan tegang, rambut rontok, gigi rontok. Orang itu jadi kelihatan tua sekali. Betul? Tapi ada orang kelihatan lebih muda sekali. Umurnya 64, tapi dia kelihatan seperti 42 begitu. Ya kan? Saya pikir, kamu udah menikah belum? Ih, saya udah punya cucu 2. Oh iya. Saya hanya mau gambarkan buat saudara bahwa fakta tidak selamanya apa? Kebenaran. Sampai di sini sudah ngerti maksud saya? Iya kan? Nah, kita pegang janji. Ini yang saya bilang hidup dengan iman, doa dengan iman. Artinya Tuhan, walaupun saya belum melihat, saya percaya. Walaupun saya berdoa, karena setan mau bermain dengan fakta. Setan mau buat kebimbangan dalam hidup saudara, sehingga saudara mulai bimbang. Dan bagaimana dia bimbangkan saudara dengan fakta. Selesai saudara berdoa, Tuhan, saya berdoa, Tuhan, suami saya suka pulang pagi dalam nama Yesus. 3 hari malah gak pulang. Lalu pertanyaan saya, apakah Tuhan tidak menjawab doa saudara? Tuhan menjawab doa kita dengan 4 hal. Yang pertama, kadang-kadang Tuhan menjawab doa kita dengan kata ya. Dan ini yang paling menyenangkan, betul? Tuhan, usiaku 33 sekarang Tuhan. Aku berdoa ya Allah, kirim pendamping teman hidup. Tuhan bilang ya. Minggu depan, sebelum kau masuk gereja, kamu akan ketemu dengan seorang pria, Richardson namanya. Lalu benar, minggu depan dia masuk gereja, benar ada seorang pria tinggi, besar gagah ya kan. Jangan-jangan ini. Selamat siang. Kamu kelihatan cantik sekali. Perkenalkan nama saya Richardson. Lalu dia tanya, nama kamu siapa? Butet.
Saya nggak bisa lihat orang bahagia nih. Emangnya berdosa punya nama Butet? Saudara, saya lihat terlalu rasis sekali. Mentang-mentang Butet nggak boleh pacaran sama Richardson. Saya kan belum lanjutin Richardson ini, namanya Richardson Tigor Simatupang. BL dong, ya kan? Orang pikir BL body language, gak taunya Batak lagi. Jawaban yang pertama, yang paling indah waktu Tuhan bilang apa? Ya. Ya kan? Tuhan, saya sakit, sembuhkan sakit saya. Tuhan bilang, ya. Sesuai dengan imanmu jadi padamu. Itu jawaban yang paling indah. Tapi yang kedua, kadang-kadang Tuhan menjawab dengan kata no. Nei, nei, nei. Orang India bilang, nehi, nehi, si merekete. Ya kan? Tidak. Tuhan, berkati saya Tuhan. Bikin saya supaya naik gaji, usaha saya berhasil. Tuhan bilang, no. Kamu punya uang lebih sedikit, kamu jadi sombong. Kamu punya uang lebih sedikit, kamu nongkrong di pub. Kamu punya uang lebih sedikit, kamu ada di nightclub. No. Saya tidak akan berkati kamu sekarang ini. Ya Tuhan. Yang paling menyedihkan waktu Tuhan bilang apa? Nih. Tetapi dengar baik, kalau Tuhan bilang tidak, tetap untuk apa? Kebaikan kita. Yang ketiga, kadang-kadang Tuhan bilang wait. Tuhan, berkati saya Tuhan supaya saya naik gaji. Tuhan bilang tahun depan. Ya Tuhan. Ya kan kadang-kadang kita nggak bisa disuruh tunggu. Tapi yang keempat, kadang-kadang Tuhan bilang bertobat dulu. Ya kan? Tuhan, berkati saya Tuhan. Tuhan bilang bertobat dulu. Saya justru minta Tuhan berkati sebab saya kan punya piaraan Tuhan biar bisa dua-duanya dikasih. Ada banyak orang mau diberkati tanpa mau bertobat. Dan kadang-kala Tuhan jawab sederhana, bertobat dulu. Dengan lain kata, aku bisa buat mujizat, but repent. Bertobat dulu, tinggalkan dosamu. Karena Allah nggak mungkin akan berkati orang dosa dengan segala berkatnya. Kenapa? Karena membuat kita tidak akan pernah bertobat dan tidak pernah akan berbalik. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Iya kan? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya bilang kita harus berdoa dengan iman. Artinya, walaupun saya belum melihat kepastian jawabannya, tapi saya percaya bahwa Allah saya akan memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Amin. Sehingga orang yang doa dalam iman adalah orang yang doa tak jemu-jemu. Dia bukan berdoa satu kali, Tuhan saya berdoa kalau Tuhan mau kerjakan sekarang, kalau tidak ya udah. Doa dengan iman artinya Tuhan saya percaya. Kalau besok saya masih merasa sakit, tapi saya percaya. Kalau besok keadaan rumah tangga saya belum dipulihkan, tapi saya percaya. Sampai kapan kita percaya? Sampai kita melihat kemenangan akan terjadi sesuai dengan jalan tarik Tuhan. Amin. Yang pertama, bagaimana kita berdoa dan merebut mujizat. Yang pertama apa? Berdoa dengan iman. Lihat Mazmur 51. Ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah apa? Jiwa yang hancur. Hati yang apa? Patah dan remuk tidak akan apa? Kau pandang hina ya Allah. Haleluya. Yang kedua, bagaimana menerima jawaban doa, yaitu miliki hati yang hancur. Atau berdoa dengan hancur hati. Nah, ini hal yang kedua. Berdoa dengan apa? Hati yang hancur. Dengan hancur hati. Nah, ada banyak orang berpikir berdoa dengan hancur hati artinya berdoa dengan menangis. Ya kan? Makanya saya jumpai seringkali kalau ada altar call, banyak orang nangis. Karena dia pikir semakin dia menangis, semakin dia hancur hati. Saya mau beritahu hari ini bahwa hancur hati tidak ada hubungannya dengan air mata. Sampai di sini sudah ngerti, mau saya mungkin sudah bilang, wah ini aneh ini pendeta. Apakah itu berarti pendeta kalau saya lagi berdiri altar call tiba-tiba ada di samping saya orang yang nangis, saya harus tolak dan bilang, dalam nama Yesus suruh cengeng-cengeng keluar. Bukan itu maksud saya. Yang saya mau jelaskan, nangis ataupun tidak nangis, itu tidak mengubah kepastian Tuhan menjawab doa kita. Amin. Saudara berdoa nangis, haleluya. Saudara berdoa tidak nangis, puji Tuhan. Karena persoalannya bukan pada air matanya, tapi persoalan pada hati.
Karena ada banyak orang nangis tapi bukan hancur hati tapi egois. Ya kan? Tuhan, jangan saya Tuhan. Suami saya menyakiti saya, dia salah, saya benar Tuhan. Kelihatannya dia menangis tapi sebetulnya apa? Egois. Sampai di sini sudah mengerti maksud saya ya kan? Bangsa Israel 40 tahun ada di padang belantara. Mereka marah sama Musa tapi intinya selalu sama. Saya benar, Tuhan salah. Saya benar, kamu salah. Saya benar, tapi semua salah. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Saudara bisa lihat di sini perbedaan. Ada banyak orang kelihatannya nangis, tapi bukan hancur hati. Nah mungkin setelah menatap saya dan berkata, pendeta apa yang kau maksudkan dengan hancur hati? Hancur hati artinya Tuhan saya menghadapi masalah. Dan saya tahu kalau Tuhan izinkan masalah ini, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau ajarkan dalam hidup saya. Amin. Ini yang saya bilang hancur hati, kesiapan untuk berubah. Kesiapan untuk diajar oleh Tuhan. Kesiapan untuk diproses oleh Tuhan. Kesiapan untuk dibentuk oleh Tuhan. Tuhan saya siap. Saya tahu lewat semuanya. Tuhan akan mendewasakan saya. Amin. Ini yang saya sebut hancur hati. Orang yang punya hati yang hancur. Waktu dia menghadapi masalah dia nggak pernah menyalahkan orang lain. Orang yang punya hati yang hancur waktu dia menghadapi persoalan, dia tidak pernah protes, tidak pernah berontak, tidak pernah marah. Kenapa? Waktu saya menghadapi masalah, hatiku hancur ya Allah, dan Tuhan beritahu apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Amin. Bagaimana kita melihat mujizat dalam doa kita? Yang pertama berdoa dengan apa? Iman. Yang kedua berdoa dengan hati yang hancur. Yang ketiga, coba saudara lihat Yakobus. Yakobus pasal 4. Doa saya buat saudara pada malam hari ini, supaya saudara menjadi orang percaya yang berdoa dan melihat kemenangan dalam doa saudara. Amin. Karena saya percaya di akhir zaman ini yang Tuhan mau bangkitkan orang-orang percaya yang berdoa. Saya sudah bilang sama saudara tadi, orang Kristen yang tidak berdoa adalah orang Kristen yang lemah. Pelayan Tuhan yang tidak berdoa adalah pelayan Tuhan yang mudah jatuh. Yakobus 4 ayat 2. Kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak apa? Memperolehnya. Lalu kamu apa? Membunuh, kamu iri hati. Tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar. Dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa. Karena apa? Karena kamu tidak berdoa. You have nothing because you don't pray. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga. Tapi kamu tidak menerima apa-apa karena apa? Kamu salah berdoa. Oh pendeta, berarti kita nggak boleh salah berdoa. Tuhan, pagi hari ini, malam maksudnya Tuhan. Ya salah, nggak dijawab deh doanya sama Tuhan. Kamu tidak menerima apa-apa karena apa? Kamu salah berdoa. Sebab, yang Alkitab maksud salah berdoa bukan salah berkata-kata, bukan itu maksudnya. Tapi sebab yang apa yang kamu minta itu hendak apa? Kamu habiskan untuk apa? Sebab yang kamu minta itu mau kamu habiskan untuk apa Hawa? Sekarang saya mau tanya sama saudara. Orang Kristen boleh berdoa minta naik gaji nggak? Orang Kristen boleh berdoa supaya rumahnya besar nggak? Orang Kristen boleh berdoa supaya mobilnya lebih bagus nggak? Orang Kristen boleh berdoa nggak supaya anaknya kaya, supaya dia ditolong begitu di masa tuanya, boleh nggak? Saya cuma mau beritahu ada dua pandangan ekstrim dalam hal ini. Yang pertama ada pandangan bahwa orang Kristen harus kaya. Artinya kalau kita masih naik motor ke gereja, itu ada ikatan 2 roda. Padahal nyamuk sini cuma takut sama 3 roda. Apakah saudara harus naik 2 motor sekalian? Kan jadi 4 kan rodanya kan? Ada pandangan yang bilang, ekstrim pertama bilang orang Kristen harus kaya. Pokoknya kalau nggak kaya berarti nggak benar. Kalau masih ngontrak-ngontrak berarti masih ada ikatan. Ada roh jahat dalam hidupnya. Karena konsepnya harus kaya, harus kaya, harus kaya, harus kaya, harus kaya. Tapi ada konsep yang lain bilang salah. Kalau orang Kristen kaya itu berarti masih duniawi. Dia harus jual semua hartanya, persembahkan pada orang miskin. Itu orang Kristen yang kaya-kaya itu masih terikat roh-roh jahat. Semakin rumah kita reot, istana kita di sorga semakin besar.
Makanya ada lagu yang bilang, biarlah miskin di sini, asal kaya di surga. Kita harus menderita. Minta sama Tuhan, Tuhan kirim penderita. Malaikat lapor sama Tuhan. Ada yang minta penderitaan. Tuhan bilang di sorga. Tidak ada stok penderitaan, minta yang lain sana. Buat saya bukan soal kaya atau miskin. Buat saya bukan soal naik gaji atau apapun. Buat saya sebetulnya hanya satu kata. Motivasi. Amin. Cuma itu aja. Saudara berdoa, Tuhan, beri saya uang yang lebih banyak. Gaji saya naik, Tuhan. Supaya saya kaya, Tuhan. Supaya saya bisa beli rumah yang lebih bagus. Supaya mertua saya nggak ngomong apa-apa lagi. Dendam nih ya. Doa seperti itu nggak akan bisa dijawab. Kenapa? Karena lahir dari apa? Kedendaman. Tapi kalau saudara doa dan bilang, Tuhan, buat saya naik gaji, berkati saya Tuhan, karena saya mau tolong orang miskin, saya mau berbuat lebih banyak buat orang yang menderita, supaya pekerjaan Tuhan bisa lebih maju, saya mau beritahu. Doa seperti itu dijawab oleh Tuhan. Amin. Karena intinya kembali pada apa? Motivasi. Kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat? Daud jauh lebih kecil, pendek. Daud gak punya pengalaman kecuali mengalahkan binatang buas. Tapi ada satu hal yang membuat saya yakin bahwa Daud pasti menang. Daud berdiri di hadapan Goliat dan bilang begini, hari ini juga aku akan menyerahkan mayatmu kepada burung di udara, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Amin. Dengan lain kata, Daud bilang begini, aku akan sanggup mengalahkan engkau, supaya dunia tahu bahwa Allah Israel adalah Allah yang hidup. Amin. Dia tidak bilang mayatmu hari ini aku akan berikan kepada burung di udara, supaya aku bisa duduk sebagai raja. Ngerti? Hatinya bersih. Amin. Ada istri-istri yang berdoa, Tuhan jamah suamiku Tuhan, supaya dia bertobat Tuhan. Sebab kalau dia gak bertobat, dia kasarnya minta ampun Tuhan. Jamah dia supaya bertobat, supaya dia jadi baik Tuhan. Supaya kalau saya suruh cuci piring dan ngepel, dia mau Tuhan. Enak aja. Doa seperti itu tidak mungkin dijawab. Itu doa seorang penjajah. Doa-doa yang betul. Doa itu bilang, Tuhan, jamah suami saya supaya dia berubah sungguh-sungguh. Biar dia jadi kepala rumah tangga yang baik. Dan aku akan tunduk kepadanya. Maka itu akan membuat doamu dijawab.